Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya sendiri, Citra Nanda Ramadhani, dan rekan saya, Arisma Yurianti, ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Di sini kami akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang sosial dan budaya. Yang kedua ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang iptek. Yang ketiga ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan beragama. Next, lanjut. Yang pertama ada apa itu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus dilandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan. Yang pertama ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial dan budaya. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Kemudian berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di Nusantara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arisma Yulianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Citra. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang iptek. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan demi mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang maju dan modern. Terlebih lagi saat ini telah memasuki era globalisasi. Pengembangan iptek mutlak untuk diwujudkan agar bangsa Indonesia bisa bersaing secara global. Meskipun begitu, pengembangan iptek tidak bisa sepenuhnya difokuskan untuk mengajar kemajuan material. Pembangunan iptek juga harus memperhatikan aspek-aspek spiritual. Berarti, pengembangan iptek harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin. Tujuan utama pengembangan iptek adalah demi mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terikat oleh nilai. Karena terikat oleh nilai, maka harus ada sesuatu paradigma yang menjadi landasan pengembangan iptek. Paradigma tersebut adalah Pancasila. Pancasila penting untuk digunakan sebagai paradigma pembangunan iptek, karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam perkembangan iptek dan menunjukkan sistem etika dalam perkembangan iptek. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan beragama. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun. Bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Indonesia adalah negara yang majemuk, bineka dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa, dan agama, namun terjalin kerjasama guna meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Namun, akhir-akhir ini, keramahan kita mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan karena ada beberapa kasus kerjasama yang bernuansa agama. Ketika bicara peristiwa yang terjadi di Indonesia, hampir pasti semuanya melibatkan umat Islam. Hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Masyarakat Muslim di Indonesia memang terdapat beberapa aliran yang tidak terkoordinir, sehingga apapun yang diperbuat oleh umat Islam menurut sebagian umat non-Muslim, mereka seakan-akan merepresentasikan umat Muslim. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.